Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah persekutuan wanita pada hari ini secara online. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita, karena kita tahu bahwa betapa besar kasih Tuhan, dan biarlah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Karena kemurahannya, kita dapat menikmati baiknya, kuasanya dan kasihnya, dan dapat menikmati firman-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang hadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang tiada terputus terhadap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sertai dan pimpin ibadah komisi wanita di KWI Jemaat Persekutuan di dalam media online ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terimalah seru doa syukur dan permohonan kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita naikkan pujian kita hari ini. Kita menyanyikan pujian, satu hal telah kuminta. Kasih
mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Arlin Angkau. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Inilah rinduku. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah pada siang ini kami juga tetap bisa bersekutu dan kami berdoa Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati kami sehingga ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya bersama-sama, bahkan hamba-Mu ini Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu sehingga tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih, kita jumpa lagi dalam ibadah persekutuan wanita.
Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, dan katanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dari bacaan ini kalau saya ingin memberi tema, ya, dan temanya adalah biarlah Tuhan kagum melihat hatimu. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ibu-ibu yang kekasih, kalau sekarang ini, maka ucapan ini adalah ucapan doa. Ini adalah doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Doa seorang ibu. Doanya adalah meminta belas kasihan Tuhan dan meminta belas kasihannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya perempuan. Pastilah seorang ibu, bagaimana keadaan anaknya, itulah lebih menderita lagi. Kalau anaknya menderita, pasti seorang ibu itu akan merasa lebih menderita dari anaknya itu. Jadi sekalipun dia meminta bagi anaknya, tetapi itu pun juga untuk dirinya sendiri. Memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi apa yang didapat dari doanya itu? Ayat 23 mengatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawab. Seorang ibu berkata, "Saya berdoa dan berdoa. Sudah lama saya berdoa, tidak ada jawaban. Sakit saya tidak menjadi sembuh." Ada lagi yang mengatakan reaksi dari bagaimana kalau doanya tidak dijawab, maka ada yang mengatakan, "Tuhan ada apa enggak sih? Tuhan dengar apa enggak sih? Atau Tuhan peduli apa tidak sih terhadap saya? Kok keadaan saya tidak ada perubahan?" Atau ada lagi bahkan saya bertemu dengan seorang ibu yang mengatakan, "Mengapa saya sakit? Dosa apa saya?" Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada berbagai reaksi orang ketika doanya tidak dijawab. Tetapi apa yang terjadi dengan ibu atau perempuan Kanaan ini yang datang kepada Yesus, maka dia sekalipun tidak ada jawaban doa, tetapi ibu ini berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Ayat 23 mengatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Ia terus mengikuti kemana Yesus pergi bersama-sama dengan murid-muridnya, menunjukkan dia tetap mau mencari Tuhan. Dia tetap mau mendekat kepada Tuhan.
Ada banyak orang yang kemudian berhenti mengikuti Tuhan. Ada banyak orang ketika doanya tidak dijawab, dia tidak mau berdoa lagi. Ada banyak orang ketika doanya tidak dijawab, bahkan mogok untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibu ini tetap ikut, bahkan makin gencar dia mencari Tuhan. Dia ingin menarik perhatian Yesus dengan berteriak-teriak. Kalau seperti ini bukan berarti saya menganjurkan kepada ibu-ibu untuk berteriak-teriak. Tetapi kalimat ini juga menunjukkan dia terus berseru-seru di dalam doanya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kalau keadaan sekarang, ketika seorang ibu doanya tidak dijawab, maka dia bukan berhenti berdoa, tetapi dia makin gencar berdoa siang malam. Kalau tadinya dia berdoa syafaat 1-2 jam, ini setiap saat ada kesempatan dia terus berseru, dia ingat Tuhan, dia mencari Tuhan. Hatinya terus berseru kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia juga tadinya hanya melakukan pujian penyembahan hanya saat teduh pagi. Tetapi ketika dia merasa bahwa hari makin hari doanya tidak juga dijawab, dia mungkin terus menyanyikan pujian sepanjang hari. Lagi masak pun dia menyanyikan pujian, dan dia menambah waktu untuk penyembahan kepada Tuhan. Mungkin juga dia bahkan makin banyak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau sekarang ini tim doa masih terus membaca firman Tuhan 4 pasal sehari. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang sedang bergumul, bahkan juga hatinya terus rindu untuk dekat Tuhan, tidak cukup 4 pasal. Saya mau lebih daripada itu. Ibu-ibu, saya ingat akan kesaksian seorang wanita yang latar belakangnya dari non-Kristen. Dia bersaksi, dia bukan orang percaya, tetapi satu waktu dia meminjam Alkitab dari temannya. Dia meminjam Alkitab dari temannya dan dia mulai baca dari Kejadian. Terus baca sampai setiap kali dia pulang kerja, dia merasa bahwa dia begitu rindu untuk baca terus dan baca terus. Dia ingin tahu, ingin kenal siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Dan dia membacanya 10 pasal sehari. Sehingga 6 bulan saja Kejadian sampai Wahyu sudah selesai dibacanya. Dan akibatnya kuasa Tuhan yang turun ketika dia membaca terus firman Tuhan, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar kesaksian ini. Tetapi inilah yang saya ingat ketika saya membaca firman Tuhan ini. Betapa ibu ini tidak menjadi lemah ketika doanya tidak dijawab. Ada banyak orang yang kemudian menjadi putus asa dan merasa bahwa Tuhan tinggalkan dia, Tuhan tidak perhatikan dia. Tetapi tidak dengan perempuan Kanaan ini. Dia bukanlah orang Yahudi. Dia bukanlah orang Israel yang memang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi berarti dia secara diam-diam, dia terus mempelajari bahwa di Israel itu ada juru selamat, Mesias yang akan datang. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Kristus, tentang Yesus yang datang itu, justru di situ imannya semakin teguh. Inilah dia yang dibicarakan orang banyak, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati. Dan imannya sudah teguh. Sehingga ketika Yesus mencobai atau Yesus menguji imannya dengan seolah-olah tidak mau mendengar permintaannya, dia tidak menjadi putus asa. Dia percaya, dia tahu benar bahwa Mesias yang ditunggunya, yang disebutnya sebagai anak Daud, itu membuktikan bahwa ibu ini bukan sekedar orang lewat, tetapi sungguh dia sudah mempelajari dari jauh hari bahwa ada Mesias yang akan datang di Israel itu, dan Mesias itu atau juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Sudah pertama Tuhan tidak menjawab. Ya. Dikatakan di sini Yesus sama sekali tidak menjawab. Yang kedua ketika dia terus datang, dia minta, tapi tuh Yesus kemudian mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pernyataan itu seperti satu penolakan. Tetapi apa yang terjadi dengan ibu itu? Seperti sudah 2 kali dia dinyatakan bahwa dia tidak dijawab doanya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kalau tadinya mungkin dia berteriak, dia ikut kemana saja mereka berjalan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kemudian saat itu ketika dia mendengar suara Tuhan Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan dia bukanlah orang Israel, dia orang Kanaan. Dia bukan termasuk umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi dia menyatakan, Tuhan tolonglah. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Mungkin dia saat itu langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tantangan yang dihadapi perempuan ini, seorang ibu ini, sudah makin jelas sepertinya ada penolakan. Tetapi dia tidak menjadi pergi dari tempat itu. Bahkan kemudian dia menyembah dan dia mengatakan, tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga kalinya sikap Tuhan Yesus mengatakan ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, bukan rahasia lagi bahwa orang Yahudi merasa sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi itu seperti tidak ada nilainya. Dan itulah sebenarnya yang ada di antara kehidupan orang Yahudi yang diungkapkan oleh Yesus. Jadi perempuan itu sebenarnya tidak kaget ketika mendengar perkataan yang sepertinya begitu kejam. Sebab itulah yang mungkin sudah biasa didengar di daerah itu. Tetapi mungkin kalau kita mendengarnya, kita membacanya, hati kita ikut pedih. Bagaimana mungkin, kenapa Yesus Kristus juga mengungkapkan satu pernyataan yang demikian tajamnya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ujian itu berlangsung dan itulah puncaknya. Ketika harga diri itu kemudian sepertinya diabaikan. Ketika kita merasa bahwa kita tidak berharga, tidak berarti, orang melihat dan mencampakkan kita, itu adalah ujian terbesar. Ibu-ibu yang kekasih, betapa sering saya juga mendengar kalau banyak orang yang mengatakan, saya ketemu orang itu tetapi dia buang muka. Lalu biasanya balasannya aja, kalau dia buang muka, saya nggak bisa lakukan seperti itu. Saya juga bisa untuk buang muka. Saya tidak mau kenal dia lagi. Seumur hidup saya tidak mau kenal dia lagi. Ada banyak pernyataan seperti itu. Apakah perempuan itu juga melakukan hal itu? Dia merasa sakit kemudian dia pergi. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak kali kita juga mendengar orang berkata, ngapain bergaul dengan ibu itu? Oh, ibu itu kan orang yang nggak benar, nggak usah bergaul dengan dia. Ada lagi, jangan bergaul dengan si A, jangan pergi dengan si B. Dia tuh kan nggak ada apa-apanya, dia tidak berpendidikan dan lain sebagainya. Ada banyak ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hati. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita menyikapi setiap hal. Dan Tuhan di sini juga melihat apa yang menjadi isi hati perempuan atau ibu yang benar-benar sedang mengejar kasih karunia Allah.
Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setelah berdoa dan tidak dijawab, kemudian terus lagi mengejar kedekatan dengan Tuhan, dia ditolak bahwa Yesus hanya melayani orang-orang yang terhilang dari umat Israel. Tetapi ibu itu malah mendekat dan menyembah Yesus. Dia kemudian direndahkan. Tapi ibu ini bersedia direndahkan. Dan menyatakan iman dengan gigih. Menyatakan iman di dalam ayat 27 tadi. Bahwa ia itu hidup dari belas kasihan Tuhan. Dengan kata lain, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu adalah sisa-sisa belas kasihan Tuhan baginya. Itu sudah cukup. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, ia bukan orang Yahudi tapi percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat, anak Daud. Hanya orang-orang yang benar-benar mengenal pribadi Yesus, mengenal siapa Yesus yang telah diutus di antara orang Israel masa itu bisa menyebutnya dengan anak Daud. Dan perjuangan imannya itu tidak kenal putus asa, tidak menjadi hambar imannya, kasihnya tidak menjadi hambar juga karena dia ditolak. Dan karena itu Yesus begitu kagum kepada ibu ini. Bahkan kemudian menyebutnya, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hanya beberapa orang saja di masa pelayanan Yesus yang disebut oleh Yesus sebagai orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh percaya, bahkan dikagumi dengan kata besar imanmu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa memerintahkan gunung-gunung untuk beranjak. Tetapi ibu ini dipuji bukan dia punya iman yang kecil seperti biji sesawi, tapi ibu ini dipuji, "Hai ibu, besar imanmu." Bahkan pernyataan ini belum pernah dikatakan kepada 12 muridnya sendiri. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahkan kepada murid-murid di Matius 8 ayat 26, Yesus menegur mereka ketika angin badai, yang mereka ketakutan. Yesus menegur murid-murid, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Bahkan di dalam Matius 14 ayat 31, Yesus juga menegur Petrus yang tadinya berjalan di atas air kemudian hampir tenggelam. Tuhan Yesus menyatakan, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Dan Tuhan Yesus juga menegur Thomas setelah peristiwa kebangkitan dengan mengatakan, "Ulurkan tanganmu, cucuklah jarimu di sini, dan jangan tidak percaya lagi." Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perempuan ini adalah seorang ibu wanita biasa. Dia tidak terkenal, dia bahkan namanya tidak dituliskan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga mengejar Tuhan dan hadiratnya? Seperti ibu ini, apakah kita juga terus menyembah Dia? Kita terus juga mengagungkan Tuhan sekalipun banyak tantangan. Apakah kita juga layak menyandang pujian sebagai ibu yang besar imannya? Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita belajar dari wanita sederhana ini. Tetapi seorang ibu yang sungguh tersungkur di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati,
pantang menyerah oleh segala macam tantangan. Bahkan ketika doa tidak dijawab pun dia tetap menyatakan bahwa dia beriman. Dia tetap menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Mari teruslah kita bertekun, teruslah juga berlutut menyembah Dia, sekalipun tidak ada jawaban atau belum ada jawaban dari doa-doa kita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kami belajar untuk gigih, berjuang di dalam iman, terus percaya, tidak gonjang oleh tantangan apapun. Bahkan ketika doa-doa kami tidak menjadi seperti yang kami harapkan sekalipun, kami biarlah terus percaya Engkaulah Mesias, Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami sekalian dan kuatkan kami untuk teguh, bahkan semakin bersemangat untuk mencari perkenanan Engkau ya Bapa, untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pasti buka jalan
bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, kiranya Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong, biarlah pandemi ini boleh segera reda dan berakhir ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para medis, dokter dan perawat yang berjuang di garda terdepan ya Tuhan. Kami berdoa mereka Tuhan yang harus meninggalkan keluarga untuk melakukan satu tugas mulia, menolong sesama kami yang sakit. Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan ekstra, memberi kepada mereka juga pemikiran, kemampuan, dan Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa Indonesia yang saat ini juga di dalam pandemi ini ya Tuhan, begitu banyak korban yang terjadi. Tuhan Yesus kiranya tolong mereka yang harus kehilangan baik orang tua, saudara, anak-anak, bahkan sanak famili. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Engkau juga yang memandang dari sorga mulia kepada Indonesia ini. Engkau juga tetap mendengar seruan doa kami ya Bapa. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau tidak tinggal diam dan tidak pernah membiarkan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Komisi Persekutuan Wanita Jemaat Persekutuan. Tuhan Yesus, biarlah kalau saat ini kami masih terus beribadah di rumah-rumah, biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat untuk mencari Engkau dengan segenap hati. Semangat untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan membaca firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkati seluruh pengurus persekutuan wanita. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan kami semua Tuhan yang mendengar firman-Mu. Kami percaya kepadamu. Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami segala hal yang buruk melebihi kekuatan kami. Engkau tetap menyertai dan mendampingi kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Bapa, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang di dalam pergumulan kiranya Engkau memberikan jalan keluar dan berikan damai sejahtera, kerukunan di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Engkau mendengar segala seruan dan doa kami ya Bapa. Bagi bangsa dan negara kami, bahkan kami berdoa juga untuk seluruh manusia di seluruh dunia ini ya Tuhan yang juga sedang berjuang menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberikan jalan keluar, pengobatan, bahkan Engkau meredakan segala virus-virus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh doa ini bahkan segala hal yang belum kami nyatakan, tapi kami naikkan dari hati kami yang paling dalam, biarlah Engkau menjawabnya. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita tiba pada akhir ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kamu sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Terima kasih, ibadah sudah selesai. Dirgahayu Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Mari kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tercinta ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati.